mantap man. Iya. Obat dulu ya. Coba. Mantap ya, Bang. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang Hendra. Terima kasih banyak Bang Hendra ya. Udah ngajak kami kemari sama Buya juga nih. Ya Man, ngomong-ngomong kita di mana nih Man? Wah, inilah kita mau kasih tahu. Kalau sekarang kita ini ada di Ucok Kopi Parfum Shop. Masya Allah. Ucok Kopi Parfum Shop. Tempatnya di Jalan Halat nomor 75B ya Bang Hendra ya. 75. Jadi nanti kalau teman-teman yang lain mau ngopi ajak kemari aja Mat. Mantap. Selain ngopi kita bisa juga sekalian mewangikan diri kan gitu. Ya Bu ya. Alhamdulillah kita jumpa lagi nih Bu ya. Gimana kabar kira-kira Bu ya? Sehat alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Khair. Oh iya Bang Hendra juga sehat Bang Hendra. Alhamdulillah. Mat, nggak usah tanya lah Mat ya. Ya, alhamdulillah sehat. Jadi Bang Hendra ini ownernya Mat. Oh, ini ownernya. Iya. Waduh. Udah lama nih Bang Hendra. Ini baru Bang, baru sekitar 2 bulan ini. Oh iya alhamdulillah dia merintis ya. Iya, masih merintis. Kenalan. Iya. Ini dalam rangka salah satu usaha untuk mencari rezeki gitu kan. Mencari rezeki. Ya, jadi ini ngomong-ngomong nih Buya ini, alhamdulillah ya di bincang sehat kali ini. Oh, bincang santai, Man. Ayo. Dengan program Minjang Sehat ya. Saya ingat itu pula Buya. Jadi kita lihat ini banyak orang yang cari rezeki nih Buya. Ada yang ibaratnya buka usaha kayak Bang Hendra nih. Ada yang bekerja jadi pegawai. Ada yang bahkan dia ibaratnya dia bahkan gimana Buya ya agar mempermudah rezeki itu malah beribadah gitu kita bilang. Jadi sebetulnya kita ini mencari rezeki itu apa aja sih gitu ya kaitannya gitu. Apa hal-hal apa aja yang kita buat supaya kita itu mendapatkan rezeki gitu Bu ya. Iya. Pertama gini dulu Bang Biring. Gimana nih? Saya juga sering kemari. Tapi kita baru kali ini diajak. Pelanggan. Kayaknya memang pelanggan setia. Hampir setiap hari. Karena memang minumannya lezat. Betul. Baik. Makanya kita pun betah di sini sekaligus bawa program kita bincang-bincang santai itu kemari gitu. Iya. Tadi pertanyaannya tadi, apakah ada kaitan antara amal dengan rezeki ya? Iya. Baik itu muamalah kah atau amal Iya. kita gitu. Jadi setiap perbuatan kita memang berhubungan dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita umpamakan bagaimana Allah dalam surah Al-A'raf itu mengatakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Satu ayat ini bisa mewakili dua perbuatan kita, perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Apa yang Allah berikan kepada kita? Di dalam ayat itu kan Allah sebutkan, jika seandainya beriman dan bertakwa, iman dan takwa, suatu penduduk kampung, la fatahna alaihim barakati minas sama wal ard, maka Allah akan bukakan keberkahan untuk mereka yang turunnya dari langit dan tumbuh dari bumi. Apa yang kita pahami dengan keberkahan? Itu kan makna lain daripada rezeki. Ya, walaupun kalau kita coba pahami lebih dalam, rezeki itu tidak semata-mata bermakna hal-hal yang sifatnya material seperti uang, harta benda, emas, perak kan. Tapi hidayah juga bahagian dari rezeki. Kesehatan, hati yang tenang juga bahagian daripada rezeki. Nah, coba kita lihat pada akhirnya ayat itu. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi karena mereka berdusta kepada kami, kata Allah, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami timpakan kepada mereka azab bencana, atau katakanlah kami tahan bagi mereka keberkahan, kami tahan bagi mereka rezeki sebab perbuatan mereka sendiri. Jadi ngomong-ngomong tadi Bu ya, kan rezeki nggak cuma harta gitu ya. Iya. Tapi kenapa kira-kira manusia ini lebih mengira bahwa rezeki itu adalah ya berupa uang, harta gitu. Kira-kira kenapa kira Bu ya? Kenapa kira-kira Bang Hendra? Kalau Bang Hendra itu kenapa? Yang kita lihat cari rezeki itu ya cari duit kan begitu. Iya, benar. Kalau menurut saya itu kadang-kadang yang kita kurang mensyukuri apa yang diberikan Allah. Iya. Kita hanya memandang rezeki itu hanya berupa materi.
Padahal banyak hal-hal yang sebenarnya rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Misalnya kesehatan tadi seperti Iya. yang dikatakan. Iya. Atau keselamatan kita di jalan. Ya. Nah karena memang ya sekarang ini ilmu-ilmu yang didapat kebanyakan dari para terutama wirausaha, pengusaha-pengusaha itu hanya berfokus pada bagaimana mendapatkan materi, ya tidak berpaku atau menyentuh hal yang bersifat seperti yang dikatakan oleh Buya tadi. Jadi ada yang paling penting tuh Bang Miring. Gimana tuh? Pertanyaannya tadi, kenapa orang berpikir bahwa rezeki itu hanya dipahami sebatas material ya? Iya betul. Ini karena memang pandangan materialistik yang bertumbuh berkembang di tengah masyarakat kita. Coba kira-kira Bang Slamet baca dalam surah Al-Fajr. Ada dua anggapan manusia yang terkait dengan rezeki. Iya. Ada sebahagian manusia kata Allah yang bila mereka diberikan kemuliaan, Allah berikan rezeki. Apa ucapan mereka? Rabbi akraman. Allah telah memuliakanku. Tetapi ada juga sebahagian manusia faqadara alaihi rizqah, yang ketika Allah batasi rezeki mereka, fayaqulu rabbi ahanan, mereka ngomong Allah telah menghinaku. Apa jawaban Allah? Kalla balla. Bukan itu masalahnya. Nah, ini kan sebenarnya bantahan Allah terhadap pandangan yang materialistik itu. Tapi sebenarnya Bu ya, ada nggak sih kaitannya antara kalau kita beramal gitu sama rezeki? Ya jelas seperti tadi yang saya katakan tadi ya. Jadi begini, tadi kan sudah ada ayatnya tuh Ya. dalam surah Al-A'raf. Ada lagi dalam surah At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, maka Allah berikan kepadanya jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki yang datangnya dari arah yang tidak kita duga-duga. Nah, ini kan terkaitnya dengan apa nih? Kalau kita kaitkan At-Tolak dengan apa? Dengan Al-A'raf tadi, bahwa pintu rezeki atau salah satu pintu rezeki yang Allah akan berikan kepada kita itu takwa. Nah, yang paling penting kita pahami kan adalah bagaimana implementasi atau perwujudan takwa itu. Tentulah amal kebaikan, ya kan? Mungkin sodakoh itu bahagian yang lain. Apalagi sholat, ibadah kita. Jadi banyak ya Bu ya, orang itu beramalnya soleh, pokoknya kayaknya rumahnya di masjid lah dia. Wah. Tapi tengok kehidupannya kayaknya kurang sejahtera gitu Bu ya. Banyak loh Bu ya. Nah kira-kira gimana itu Bu ya? Oh, atau malah sebaliknya gitu Bu. Oh, orangnya nggak pernah beramal tapi gedungnya kan Pak. Ke masjid tadi nggak pernah. Artinya banyak gitu. Wah. Ya, sama seperti hadis yang menjelaskan saat Umar bin Khattab datang ke rumah Nabi ya. Dia kan menangis tuh. Menangis melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rumah yang kecil, yang tidak ada perabot-perabot seperti yang lazim ada di rumah kita. Kemudian Nabi kan melihat, kenapa engkau menangis wahai Umar? Apa kata Umar? Wahai Rasulullah, engkau Nabi. Kalau seandainya engkau berdoa, pasti Allah kabulkan. Kemudian kata Umar, aku melihat para Kisra, raja-raja, mereka hidup di rumah yang mewah, dikelilingi oleh perempuan yang cantik, tidur di dipan-dipan yang indah, terhidang makanan-makanan yang lezat. Apa kata Nabi? Ya Umar, sungguh katanya Allah mendahulukan untuk mereka kesenangan hidup di dunia. Adapun bahagian kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman, Allah nanti berikan di akhirat. Karena itu adalah kesenangan, katakan, atau rezeki yang abadi yang Allah berikan kepada kita. Maka kata Rasulullah, bagaimana menurutmu? Maka kata Umar, sungguh ya Rasulullah, aku memilih bahagian yang Allah sediakan untuk kita di surga. Oh gitu. Alhamdulillah. Silakan diminum Oh, iya. ya. Ya Ahmad.